Mumpung malam nih Nol, malam bulan suci Ramadan. Iya, Joy. Iya kan? Iya. Daripada kita menghayal, Iya. bisnis nggak jelas, tanah begini, ya mungkin karena Allah ya Nol ya. Iya. Kalau benar. begitu boleh kita tanya-tanya masalah kiai, masalah tentang agama Islam Nol. Iya, Ya. benar. Supaya kita pintar gitu. Iya, benar. Jadi orang benar. Iya, kita nggak tahu Oke, jadi tahu Nol. nih kalau tanya nih. Ya oke, dilanjut aja Benar Nol. ya. Silakan. Mohon maaf Pak Kiai ini ya, saya mau nanya nih. Ada berapakah orang membaca dalam sholat atau berzikir? Oh itu. Oh iya, ini Papi yang nanya ini bagus juga ini Papi ini. Iya, saya mau orang nggak tahu Pak Kiai. Kalau saya pintar saya belajar sendiri. Iya. Ya, Lu bisa aja deh lu mah. Nah, ini nih Bener. ahlinya nih. Ya bukan tumen-tumen ini Papi nih. Kita kan nggak tahu nih. Iya. Pengen tahu tuh bagaimana Ya. gitu dalam isinya dalam sholat itu. Ya, benar. Nah, Jangan. bagaimana Pak Kiai? Tolong Oke jelaskan dah, Pak Kiai. kita jelasin lah dikit-dikit pada sesuai dengan apa yang ditanyain sama Papi sama Ayah Hari dah. Silakan Pak Kiai. Ya ibadah itu kan pada dasarnya kita mengingat lah ya. Iya benar. Pak Kita Kiai. mengingat. Nah, kita mengingat. Baca Quran berarti kita sedang mengingat Allah terhadap ayat-ayat dengan melalui ayat-ayatnya, gitu kan? Ya. Sholat juga kan mengingat, tetapi tidak hanya mengingat, tapi harus dengan Praktek, praktek, iya, baik benar, pekerjaan maupun ucapan, kan gitu. Gitu. Jadi la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Betul. Jadi sholat ini kan media Benar. atau alat bagaimana kita untuk mengingat. Makanya sholat itu disebutnya dzikir kecil. Iya Pak Kiai. Dzikir kecil. Kenapa disebut dzikir kecil? Karena mengingat Allah yang memang secara aturan dengan menggunakan waktu. Iya. Tapi ada dzikir kubro, dzikir besar. Ya. Itu mengingat Allah di luar sholat, gitu kan? Contohnya Pak Kiai. Contoh, ginilah kita sholat nih, Ya. sholat Isya. Nah, ini disebutnya dzikir kecil. Ya. Karena kita dianjurkan ketika sholat mengingat. Setelah itu kan kadang-kadang kita lupa. Dan lagi sholat juga kadang-kadang kita lupa. Betul. Makanya yang Banyak kan begitu Pak Kiai. iya, yang paling penting kan kita begini. Ya. Beribadahlah kepadaku, kan gitu ya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kan itu. Berarti sholat kita harus Ingat. harus ingat. Tapi kita kebanyakan lagi sholat kita ingat kopi, Kemana baik, Kemana ingat baik. utang, utang. ingat wanita Nah, cantik. itu dia. Kata si Jo itu kalau sholat ingatnya janda mulu. Gimana itu kalau Ya, apalagi dia dapat mami gitu. iya, mami. Aduh. Iya benar. Alhamdulillah dah. Oke. Kita juga Iya. banyak ya. Ini kayaknya hostnya cakep juga, ini kocak juga ini Papi ya. Oke, baik Papi, ini begini saya jawab ya. Dalam membaca, baik ketika zikir, tawasul, ataupun ketika sholat, ini ada 3 tahapan. Iya. Yang pertama, orang membaca itu lisannya membaca, Tuh, ya, tapi ya. hatinya lupa, pikirannya lupa. Kemana-mana ya. Kemana-mana. Iya. Esensi dari bacaan itu dia nggak paham, dia nggak tahu gitu kan, dan kemana arahnya nih kan gitu. Kita baca Fatihah, alhamdulillahirobbilalamin, di situ kan isinya memuji kepada Allah yang mengurus alam, tapi Alam. kita ingat Sesuatu macam-macam, sama- ingat sesuatu. Berarti kan kita hati dengan pikiran dan lisan itu nggak menyatu, nggak menyatu Iya. ya. Benar Pak Kiai. nggak Banyak- satu gerakan. nggak Kebanyakan satu- orang kebanyakan begitu. seperti itu Pak Kiai. Benar. Iya, jadi pertama tingkatan membaca itu ada orang yang sholat atau zikir atau tawasul, dia membaca, lisannya membaca, mengucapkan lafaz-lafaz yang memang sudah menjadi ketentuan, Iya. tapi hatinya lupa, lalai. Nah, ini disebutnya sholat goflah disebutnya. Oh, goplah Pak Kiai ya. Goflah itu lupa, Lupa ya. lalai lah bahasa Itu kita mah. goplah itu bahasa apa itu Pak Kiai? Ya orang inget dah. Orang inget ya. Iya. Iya benar. Kalau bahasa Joy. Betawi- Kebanyakan orang inget tuh Joy. Orang inget, ya namanya goplah. Makanya ada Goplah, zikir goplah, ada sholat goplah. Iya benar. Makanya ada dalam satu kitab disebutkan bahwa ketika orang hadas besar itu tidak boleh, tidak bisa ada di masjid.
Betul. Ya, Nah, Haji. orang yang lalai, orang yang lupa hatinya, gitu kan, dia tidak akan masuk kepada nilai-nilai spiritual. Gitu. Artinya cuma hanya gerakan, hanya lisan, hanya gerakan, tapi hatinya lalai. Ya orang inget dah kalau kata Iya, benar, kalau kata Papi mah. Iya. Itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua, ada orang yang membaca lisannya, membaca ayat, membaca lafaz-lafaz yang sudah menjadi ketentuan, yang sudah pakemnya harus dibaca seperti itu. Hatinya juga membaca bareng. Nah ini udah lumayan ini, Ya. udah lumayan tahu artinya, tahu maknanya, kemudian hatinya juga membaca, lisannya juga membaca. Tuh, ini Imam Ghazali membagi tahapannya begini. Ada 3, itu udah 2 ya. Iya. Nah yang ketiga ini yang paling tinggi. Ada orang yang membaca, lisannya membaca, mengucapkan lafaz-lafaz yang sudah menjadi ketentuan, itu sudah diatur sedemikian rupa, tapi hatinya lebih cepat membaca. Makanya ada orang sholat yang cepat. Benar. Sholatnya cepat, itu karena hatinya udah membaca Udah duluan. membaca duluan Iya, dipakai, ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu hatinya sudah lebih dulu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita lebih cepat mana? Lebih cepat ingat kopinya mah. Ingat. Iya benar. Iya, daripada ingat mana bacaan. Nah bacaannya. Iya, Oke. makanya kita sholat taraweh. Sholat taraweh juga macam-macam nih. Ada yang cepat karena memang justru karena lalai. Ada orang yang cepat sholat taraweh karena hatinya lebih cepat membaca. Kalau kita mungkin dibalik ya, ayah. Ya, Pi. Iya. Iya. Ya, jadi ada orang yang mungkin sholat taraweh, cepatnya sholat taraweh itu karena dia hatinya lebih cepat membaca dan mengingat Allahnya. Sehingga esensi yang dia pahami dari apa yang dia baca itu dia sudah memahami duluan, sudah connect duluan dengan hati. Nah, kalau kita mungkin kebalik, sholat tarawehnya cepat, tapi hatinya juga cepat apa? Cepat lalainya gitu. Kebanyakan nih orang pengen tarawih cepet berkaya lama kayaknya orang milih-milih nih siapa imamnya nih itu lama banget gua nggak mau masuk. Iya, rata-rata begitu ya. Banyak kan rata-rata begitu. Ini yang cepet nih, wah imamnya ini nih si Anu misalkan gitu ya. Tuh begitu Pak Kiai. Makanya banyak orang yang sholat tarawih ketika imamnya lama, ini setelah tarawih, setelah sholat selesai, ini banyak yang komplain, imam diomongin. Iya, gumam jadi gimana? Jadi ya penilaian negatif jadinya. Iya, jadi tidak menimbulkan kenyamanan ketika dalam sholat. Ini banyak terjadi di masjid-masjid ataupun di musola-musola. Makanya yang menjadi imam idola itu imam yang cepat. Betul, Kiai, benar-benar. Imam yang cepat ini harus bisa memasang antara lisan, pikiran dan hati, biar termasuk orang sholatnya level ke-3, level yang tinggi, bahwa dia membaca, hatinya juga ingat, pikirannya juga menyatu dengan apa yang dia baca, paham terhadap makna dan esensi yang dia baca. Itu Papi, jawabannya seperti itu sementara. Oh gitu ya Pak Kiai. Kali nanti ada yang mau ditanyakan lagi, oke, nanti insya Allah kita jawab. Kalau saya sih terima kasih Pak Kiai. Kalau kebanyakan saya komplain nantinya. Ya udah. Bagaimana? Kita tutup dulu. Saya kira jelas itu yang 3 ya. Jelas Ya, Pak Kiai. nanti kita nunggu beberapa dan lagi episode berikutnya. Oke. Ya, terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Oke. Dulu saya tidak tahu, sekarang bisa jadi tahu gitu ya. ya. Gitu. Kita sedikit-sedikit kita praktek gitu. Prakteknya. Bagaimana hati itu lebih ingat duluan. Benar-benar Pak Kiai. Bacaan tetap kita jalan, hati tetap connect gitu. Betul. Saya kira Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Oke. Tutup aja, Kiai. Iya sudah, yang nutup ya ini ya Papi lah yang bawa acara. Paling saya mau alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.